Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa qala aidan fastabiqul khairat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sab'an. Wa qala aidan igtanim khamsan qabla khamsin. Al-hadits. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang senantiasa kita makmurkan ini lahir dan batinnya, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Damang? Baji-baji. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka insya Allah kita masih memilih bertahan di masjid meskipun di luar godaannya luar biasa. Maka kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid sambil nyender ke tembok tidak apa-apa. Mungkin juga sambil menjulurkan kaki ke depan juga tidak apa-apa, daripada keram. Insya Allah duduk-duduk kita di masjid bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Kita berjumpa, bertemu, bertatap muka, bersalaman, tegur sapa, bercanda bersama, apalagi menghadiri majelis taklim bersama-sama. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya, bukan hanya harta, bukan hanya uang, dan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, baik umur biologis maupun umur kronologis kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu, belajar yang hukumnya sama dengan sholat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu atau belajar itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Dan seperti biasa, sekedar mengingatkan saja sebelum kita meninggalkan masjid,
Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita sholat isyraq atau syuruk yang pahalanya kata Nabi seperti haji dan umrah. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata ulama salah satu dalil bahwa setelah sholat itu ada zikir. Sembari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa, kata ulama termasuk menuntut ilmu, belajar, majelis taklim. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala ganjaran seperti haji dan umrah. Untuk meyakinkan bahwa pahalanya sempurna, Nabi mengulang 3 kali, tamah. Tapi yang sudah mendaftar jangan dibatalkan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita masuk di pelajaran kita, masih pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dibarengi dengan syarah atau penjelasan. Kalau kitab hadis penjelasannya namanya syarah, kalau tafsir, kalau Al-Quran namanya tafsir. Jadi Quran itu perlu dijelaskan agar kita paham. Hadis-hadis itu juga perlu dijelaskan, maka kita butuh kepada kitab-kitab syarah para ulama. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bab at-tanafusi fi umuril akhirah wal istikthari mimma yutabarraku bihi. Sudah paham semua artinya kan? Katanya. Sebagian paham, mungkin juga sebagian belum paham. Kita jelaskan ya. Jadi bab tentang berlomba-lomba pada urusan-urusan akhirat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Dan memperbanyak mencari keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu temanya, itu babnya. Kemudian untuk menjelaskan bab ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian mengutip ayat, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam itu berkaitan dengan bab, di dalam masalah-masalah, di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang memiliki semangat perlombaan. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Di dalam tafsir At-Tabari oleh Al-Imam At-Tabari, wafat 310 Hijriah, yang kemudian beliau dikenal sebagai bapak tafsir. Jadi kalau ada pertanyaan siapa bapak tafsir, adalah Al-Imam At-Tabari. Di beliau masih generasi salaf, walaupun wafatnya sudah 10 tahun setelah berakhir generasi salaf, tapi hidupnya masih dari generasi salaf. Disebutkan atau dinamakan dengan bapak tafsir karena tafsirnya yang fenomenal, dan tafsirnya menjadi rujukan seluruh tafsir dan mufassirin setelah itu, sepeninggal beliau.
Maka di dalam tafsir At-Tabari dikatakan menjelaskan ayat ini, maksudnya falyajid dan nasu fihi, hendaklah manusia, kita semuanya ini bersungguh-sungguh di dalamnya. Di dalam apa? Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, ibadah, amal soleh, amal-amal kebaikan. Wa ilaihi falyastabiqu fi talabihi, dan untuk mendapatkannya, untuk menggapainya, hendaklah mereka berlomba-lomba, berkompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Wal tahrus alaihi nufusuhum, dan hendaklah jiwa-jiwa mereka, hati mereka senantiasa peduli, condong, bersemangat untuk mendapatkannya. Jadi kesungguhan, perlombaan, dan keseriusan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengutip dua hadis. Yang pertama, wa an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiya bisyarabin, beliau diberikan minuman seperti saya diberikan minuman ini. Entah apa isinya ini, coba kita lihat. Wah, panas. Ibu-ibu sudah dapat minuman, bapak-bapak juga? Beliau diberikan minuman, fasyariba minhu, maka beliau meminumnya. Ya, kalau kita diberi minuman, minum kalau suka. Wa an yaminihi gulamun, dan di sebelah kanan beliau, berada di sebelah kanan beliau, duduk di sebelah kanan beliau, ada seorang anak kecil, bocah, kira-kira seperti pelayan kita pagi ini, yang ngantar makanan. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, menjadi ahli ibadah, ahli masjid. Jadi di sebelah kanan Nabi ada apa? Ada bocah, ada anak kecil. Wa an yasarihil asyakh, sementara di sebelah kiri beliau ada asyakh. Asyakh itu jamak dari syuyukh, dari syekh. Asyakh atau syuyukh jamak dari syekh, yaitu orang yang sudah tua. Wa huwa minal khamsina fama fauq. Jadi yang dimaksud dengan syekh atau syuyukh atau asyakh itu adalah orang yang sudah berumur di atas 50 tahun. 50 ke atas. Atau istilah kita kepala 5.
Ada di sini yang sudah kepala 5? Bukan kepalanya 5 ya. Umurnya sudah berkepala 5, artinya 50 tahunan. 60, 70, 80 dan seterusnya. Fama fauq, dan di atasnya. Kemudian kata syekh atau asy-syekh atau syuyukh ini juga yutlaqu ala man mahira fil ulum. Kadang-kadang juga disematkan kepada orang yang mahir di dalam ilmu. Orang yang punya kompetensi di dalam ilmu, termasuk ilmu agama. Punya pengalaman belajar secara akademik. Pernah belajar dari guru-guru yang bersambung, yang bersanad. Wa illam yat'an fissin, meskipun dia belum lanjut usia, belum tua. Makanya di Arab kadang-kadang orang dipanggil ya syekh, padahal dia bukan orang tua. Jadi bisa dipakai untuk misalnya seorang yang masih muda tetapi berilmu, memiliki ilmu yang banyak, maka bisa dipanggil dengan syekh. Nah, jadi di sebelah kanan beliau ada anak kecil, di sebelah kiri beliau ada para orang tua. Kemudian faqala lil gulami, maka Nabi berkata kepada gulam, kepada anak kecil, bocah, ata'dzanu li an uqtiya haula, kamu izinkan enggak untuk saya memberikan kepada mereka, artinya memberikan sisa minuman Nabi itu kepada mereka? Boleh enggak, kamu izinkan enggak saya? Jadi Nabi minta izin kepada bocah. Luar biasa Nabi, akhlaknya. Ini kira-kira di samping kita dibagi enggak makanannya? Jadi yang ada sisa kasih yang belum dapat. Nabi minta izin kepada bocah. Faqala al-gulam, maka berkatalah sang bocah, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan, apa yang engkau berikan kepada aku tidak akan aku berikan kepada siapapun. Jadi bocah ini tidak mengizinkan, karena itu sisa minuman Rasulullah. Saya tidak akan memberikan. Kalau itu sudah darimu, maka saya tidak akan ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meletakkan minuman itu di tangan bocah itu, diberikan kepadanya. Fi yadihi, di tangannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari, rakam alfaini arba'umiyah wahid wa khamsin, nomor 2451, wa Muslim, dan Imam Muslim, rakam alfaini wa thalathin, nomor 2030. Afadal hadis, faidah atau pelajaran dari hadis. Yang pertama, hirsus sahabati ridwanullahi alaihim, semangat, kepedulian, kesungguhan
para sahabat, semoga Allah meridhoinya. Ala ma yanfa'uhum, atas apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau hal-hal yang bermanfaat, mereka pasti semangat. Mereka pasti sangat gandrung, suka, doyan. Jadi kalau hal-hal yang bermanfaat, mereka bersemangat. Wa minha, dan di antara yang bermanfaat dan karenanya membuat mereka bersemangat, tabarrukuhum bi atharihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka bertabarruk dengan sisa-sisa bekas-bekas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil, salah satu dalil tentang tabarruk. Jadi tabarruk itu bukan syirik, tidak semuanya tabarruk syirik. Jadi sahabat sangat semangat, di antaranya di dalam mencari keberkahan dari sisa-sisa dari bekas-bekas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas minumnya diperebutkan, bekas wudunya diperebutkan, keringat Nabi seperti wanginya minyak kasturi. Beda dengan keringat kita. Kalau keringat kita ya masing-masing lah dirasakan, bau perengus lah. Ya, jangan disamakan dengan kita. Fa inna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya Abdullah bin Abbas yang tadi gulam itu, jadi gulam itu adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Lam yatanazal an, tidak mau ngalah, tidak mengizinkan Nabi memberikan kepada orang-orang tua. Li'annahu su'run Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Abbas tahu kalau itu adalah su'ur, bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Jadi Nabi itu pernah suatu ketika mencukur rambutnya. Mencukur apanya? Mencukur rambutnya. Lalu Nabi, loh kok dicukur tapi kok nggak ada yang jatuh di tanah? Lalu Nabi bertanya kepada orang yang mencukurnya, mana rambutku? Lalu kata yang mencukur itu, saya telan ya Rasulullah. Loh, kenapa kamu telan? Saya kan tidak pernah suruh. Saya tidak pernah ngajarkan kamu makan rambut. Lalu kata dia, saya ingin di dalam diriku ada bagian dari tubuhmu ya Rasulullah, karena cintaku kepadamu ya Rasulullah. Itulah cinta sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda-beda orang cara mengekspresikan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang kita sangat ekstrim, tapi itu yang terjadi. Mas sekalian. Lanjut, yang kedua, pelajaran yang kedua, al-bad'u bit-tiyafati bi afdal man fil majlis thumma man ala yamini. Pelajaran kedua dari hadis tadi, di dalam kita menjamu tamu. Jadi kan tadi itu yang menjamu tamunya kan Rasulullah. Maka di dalam kita menjamu tamu, maka dimulai menjamu tamu kita itu dengan orang atau kepada orang yang paling afdal yang ada di dalam majelis.
Jadi afdalnya itu mungkin di situ guru, ya, tokoh masyarakat, orang tua. Dimulai dengan orang yang afdal yang ada di majelis itu. Summa kemudian man ala yaminihi, orang yang ada di sebelah kanan. Ya. Makanya Nabi minta izin kepada yang di sebelah kanan untuk memberikan kepada orang-orang yang memang secara umur ada orang-orang tua. Kalau cara kita menjamu tamu yang bagaimana? Seperti apa? Nah, kalau kita biasanya menjamu tamu yang kaya dulu kita jamu. Iya kan? Yang masuk di VIP, VVIP biasanya orang-orang yang kita ada kolega bisnis dengan mereka, yang kaya, yang terpandang gitu. Yang miskin ya maaf dulu, minggir dulu. Itu yang umum ya, biasanya seperti itu. Kalau yang datang orang yang berduit, kita begitu semangat menjamunya, menyambutnya. Tapi kalau yang datang orang yang bukan beruang, maka kadang-kadang kita tidak semangat. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Mana orangnya? Di sini menghat. Di sini masya Allah kalau menjamu tamu luar biasa. Jamaah sekali dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang ketiga atau pelajaran yang ketiga dari hadis ini, al-hathu ala ada'il huquqi li ahliha. Motivasi, dorongan untuk menunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Jadi hak-hak itu harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Wa husnil adabi fil muamalati ma'an nas. Dan dorongan agar kita beradab yang baik, berakhlak yang mulia di dalam bermuamalah, di dalam bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kalau sudah sama-sama ngaji, sudah sama-sama jamaah di masjid, harus muamalah kita lebih baik kepada mereka. Jadi jangan lagi kalau sudah sama-sama ngaji, jangan lagi musuh-musuhan, jangan lagi gontok-gontokan. Yang di luar masjid saja kita disuruh berinteraksi secara baik, apalagi yang sudah masuk masjid. Mahma kabiru au sagaru, tidak dilihat baik orang besar yang sudah tua ataupun yang masih muda. Kita hormati, kita muliakan baik adab akhlak kita kepada mereka. Jadi jangan dilihat dia kan masih bocah, lalu kita remehkan, kita rendahkan. Karena kadang ada orang di beberapa masjid kita lihat galak kepada anak-anak kecil yang datang di masjid. Kenapa digalakin? Kita harus ingat bahwa 20 tahun yang akan datang, dialah yang akan menjadi pengurus masjid, menjadi jamaah masjid. Bersyukurlah kita masih banyak anak-anak kecil datang di masjid. Cuma memang kewajiban kita yang sudah tua, pengurus masjid terutama, mengatur mereka. Jadi jangan dilarang, jangan dimarahin. Ustadz, anak kecil bercanda di masjid, ya namanya anak kecil bercanda. Yang aneh itu kalau orang tua yang ribut lari-lari di masjid. Nah, ini terlambat nih. Orang tua yang masih kayak anak kecil. Jadi jangan dimarahi, jangan, apalagi ada saya lihat pernah dipukul Pak pakai sejadah. Ya. Dan memang yang paling bagus
anak-anak kecil yang datang ke masjid, terutama yang masih di bawah 5 tahun, itu didampingi orang tuanya. Itu lebih elok. Dan semestinya seperti itu. Orang tua yang mendampingi anak, mendidik anaknya. Jangan anak kita disuruh ke masjid, bapak main handphone di rumah. Ada nggak orang tua seperti itu? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, istihbabu tauqiril kibar. Disunnahkan kita untuk menghormati orang-orang besar, orang-orang tua. Itu sunnah menghormati orang tua. Jadi kita kadang-kadang menyamakan orang tua dengan bocah, jangan. Ya. Wa inzalin nasi manazilihim, dan memposisikan manusia berdasarkan makamnya, kedudukannya, fil fadli wal karamati, di dalam keutamaan dan kemuliaan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui? Ya ada ilmunya, kita harus belajar, berlatih. Sunnah kita menghormati orang tua, orang-orang yang tua, lebih tua daripada kita, maksudnya orang tua yang lebih tua daripada kita, dari segi umur ataupun dari segi ilmu, atau mungkin dari segi jabatan. Jadi seseorang dikatakan pembesar karena bisa karena umurnya, yang kedua bisa karena ilmunya, yang ketiga bisa karena kedudukannya, karena ketokohannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Kita masuk di hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina Ayyub alaihi salam, ketika Nabi Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan, mandi dalam keadaan tanpa busana, atau lebih kasarnya telanjang. Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, selama kurang lebih 18 tahun. Ada nggak kira-kira orang sekarang yang pernah sakit selama 18 tahun? Mungkin dokter yang merawat, yang mengobati sudah mati semua ya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit selama 18 tahun. Jadi kita kalau sakit, kalau membuat kita depresi, jangan lupa kita ingat kepada Nabi Ayyub. Artinya sakit kita ini belum seberapa dibanding dengan sakitnya Nabi Ayyub, agar kita bisa lebih tenang. Kata Nabi, ketika Nabi Ayyub sedang mandi dalam keadaan tanpa busana, fa kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin, lalu terjatuh kepadanya emas berbentuk kaki belalang atau belalang. Jadi ketika dia sedang mandi, tiba-tiba jatuh menimpa dirinya emas. Ibu-ibu tahu emas kan? Emas, bukan emas-emas ya, bukan. Emas. Sekarang emas berapa? Harganya berapa 1 gram?
2 jutaan ya. Itu emas itu yang saya maksud, yang dimaksud. Faja'ala Ayyubu yahthi fi thawbihi. Yang namanya emas berharga, jadi dari dulu emas itu berharga. Dan sampai sekarang masih berharga, bahkan semakin tinggi harganya. Makanya kalau kita patokannya kepada emas, kita tidak rugi. Iya kan? Dari zaman dulu emas sudah berharga. Karena itu barang berharga, barang mahal, maka Nabi Ayyub ya'khudhu dzalika wa yarmihi fi thawbihi, dia ambil kemudian dia masukkan di dalam kantong bajunya. Padahal sedang mandi nih. Ya. Itu Nabi Ayyub, apalagi ibu-ibu. Ya. Jangankan sudah jatuh kepada dirinya, masih di toko emas sudah dipikirkan. Makanya ada seorang guru berseloroh, bapak-bapak kalau istrinya sakit yang ringan, tidak usah dibawa ke puskesmas, cukup dibawa ke toko emas. Insya Allah sembuh. Betul apa betul, Bu? Enggak katanya. Berarti sudah tidak suka emas ya. Ya. Jadi Nabi Ayyub ngambil itu, lalu disimpan. Fanadahu rabbuhu, lalu Nabi Ayyub ditegur atau disapa oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya Ayyub, wahai Ayyub. Jadi kalau nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah, kalau dipanggil oleh Allah selalu dengan dipanggil namanya, ya Ayyub, ya Yahya, ya Musa, ya Isa dan sebagainya. Tapi ketika memanggil baginda Rasulullah SAW, tidak dipanggil ya Muhammad, tapi ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Nabi. Ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara. Allah nanya kepada Ayyub, bukankah aku telah menjadikanmu cukup, merasa cukup daripada apa-apa yang kamu lihat? Kata Allah, Ayyub, bukankah aku sudah memberikan kepadamu rasa cukup dari apa-apa yang kamu lihat itu? Loh, kamu kok masih ngambil? Kok masih dipungut gitu kan? Qala, lalu Ayyub berkata, bala wa izzatika. Tentu, pasti demi keagunganmu ya Allah. Walakin akan tetapi, la ghina bi am barakatika, saya tidak pernah merasa cukup untuk menggapai keberkahan. Jadi kalau keberkahan itu nggak ada, kita pernah rasa cukupnya, unlimited, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah medan berburu keberkahan Allah, dan ukurannya berbeda-beda, Bu. Orang makan minum sama-sama satu gelas, isinya sama, tapi keberkahannya bisa kita dapatkan bisa berbeda-beda. Karena cara kita minum, cara kita berdoa, berzikir, cara kita memaknai rezeki Allah itu berbeda-beda. Duduk-duduk kita di masjid ini bisa pahalanya di sisi Allah berbeda. Kenapa? Cara kita berniat, cara kita beradab mungkin bisa berbeda-beda. Dan yang mengetahui itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rakam 3391, nomor 3391. Hafadhal hadis, pelajaran dari hadis. Yang pertama, al-hathu ala iltimasi ma yasdadul insan
bihi barakatan wa fadlan. Dorongan atau motivasi untuk mencari apa-apa yang bisa menambahkan keberkahan dan keutamaan bagi manusia. Jadi kalau itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan keberkahan, bisa menambah keutamaan kita, maka tidak apa-apa, kita terus mencarinya. Kita datang ke masjid ini salah satunya apa? Tujuan kita mencari dari Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mudah-mudahan keberkahan Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Yang kedua, jawazu jam'il mal. Boleh, mubah kita mengumpulkan harta. Cari harta, kita kumpulkan harta. Boleh, selama halal. Jangan dengan cara korupsi. Itu yang tidak boleh. Cara yang legal, yang halal. Jadi boleh. Jadi kalau ada orang sibuk mencari harta, mengumpulkan harta, jangan dilarang. Boleh. Untuk apa? Min ajli ayyantafi'a bihi, kalau untuk dimanfaatkan oleh dirinya. Kalau untuk kita bermanfaat, pakai ibadah, pakai amal soleh, maka kita jangan pelit dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yang kita bisa beli untuk makanan, jangan pelit. Dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan kita pelit kepada diri kita sendiri. Apa yang kita butuhkan, pakai, belilah kalau kita bisa beli. Apalagi ke masjid, kita disuruh pakai pakaian yang terbaik, pakai perhiasan. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jangan sampai kita ini kadang-kadang mindset kita itu kalau kita kondangan, masya Allah, wangi, cakep, kinclong. Begitu ke masjid, pakai yang minimalis, yang paling tua, ya, bau, kadang-kadang sarung yang tepok. Begitu sujud, begitu ruku, langsung robek pantatnya. Berapa sih harga sarung? Berapa sih harga peci? Jadi kalau untuk dimanfaatkan oleh dirinya tidak apa-apa. Pakai ibadah, pakai sehat. Kemudian wa yantafi'u bihi ghairuhu, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Istri, anak, orang tua, keluarga, tetangga. Bahkan bisa kita untuk disedekahkan, diwakafkan agar lebih luas manfaatnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh mengumpulkan harta secara ilegal dari yang haram dengan mencuri, menipu, korupsi, lalu dipakai foya-foya, dipakai bermaksiat. Itu yang jelas tidak boleh. Tapi selama dalam rangka yang bermanfaat, maka dibolehkan. Bahkan dalam banyak hal diharuskan. Kita kalau mau haji, pakai doa apa pakai doit? Doa dan doit. Tidak cukup dengan doa, Pak. Karena tiket, kita beli tiket nggak pakai doa tapi pakai duit. Betul. Cuma kita di dalam mencari harta itu harus berdoa. Kita mau nyumbang, kita mau sedekah, ya kan tidak selalu sedekah itu dengan harta. Tapi kan tidak selalu juga sedekah kita hanya senyum. Makanya kotak amal yang lewat itu namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Saya khawatirkan kalau ditulis kotak sedekah, begitu lewat cuma senyum. Ya, lewatin aja sedekah. Di sini apa tulisannya itu? Kotak infak ya. Ya, kalau sedekah diganti ya. Jamaah sekalian. Yang ketiga, al-hathu ala talabil ata'i minallahi ta'ala. Dorongan agar kita kalau meminta itu senantiasa kepada Allah. Meminta diberikan kepada Allah. Berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada hamba Allah, kepada makhluk ini terbatas, Pak.
Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Minta kepada Allah. Wal istighna'u bihi. Dan kalau Allah sudah berikan berdasarkan ikhtiar dan doa kita, maka kita harus merasa cukup. Jangan lagi cari yang haram. Itulah pemberian Allah. Wasyu'uru bil hajati ilaihi, dan ada perasaan senantiasa butuh kepada Allah. Jangan kalau sudah dikasih harta kemudian sombong. Waktu tidak punya kendaraan, rajin ke masjid. Begitu dapat kendaraan bagus, nggak pernah ke masjid. Namanya sombong. Merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Jadi baik kita miskin maupun kaya, kita harus senantiasa merasa memiliki perasaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu sekalian, wallahi kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat, senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertobat kepadanya dalam satu hari rata-rata 100 kali. Kata ulama ketika mencara hadis ini, apakah Nabi berarti dosanya banyak sehingga banyak istighfar, banyak tobat? Bukan. Nabi maksum, tetapi memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jawazul igtisali uryanan. Boleh mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana. Boleh. Idza kana, ada syaratnya. Jangan dipotong. Kata Ustadz boleh mandi telanjang, lalu mandi di terasnya, di halaman rumahnya pakai selang. Ini belum titik nih, masih koma. Idza kana fi khalwatin, kalau sendiri, maksudnya kita di kamar mandi. Wala yarahu ahadun, dan tidak dilihat oleh siapapun. Walau kana qadiran ala tasatturi, meskipun dia bisa menutup bagian tubuhnya. Jadi artinya boleh mandi tanpa busana kalau di kamar mandi. Tapi ada pelajaran penting juga ini. Kata beliau, wat tasatturu huwal afdal, tapi kalau bisa menutup bagian-bagian vital itu lebih afdal. Jadi boleh mandi telanjang, tapi meskipun di kamar mandi, kalau kita misalnya kalau di kampung itu ada istilah celana mandi, ya kan? Ada sarung mandi, jadi ditutupi dengan kain. Kalau misalnya tidak membuat kita ribet, tidak membuat kita repot, tidak apa-apa. Tapi telanjang boleh. Itu urusan masing-masing ya, tidak usah disampaikan di sini. Demikianlah jamaah sekalian pelajaran yang bisa kita ambil dari paling tidak dua hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita kekuatan, keikhlasan di dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan, menggapai hal-hal yang baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kita dapat berkah, minum kita dapat berkah, tidur dapat berkah, naik kendaraan dapat berkah, bercermin, bergaul dengan istri, bahkan semua aktivitas yang kita lakukan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan Pak.